Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapa yang kita cari saat kita terjepit? Di saat kita punya kebutuhan, saat kita tertekan, saat kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa, kita lari kemana? Yang kita andalkan dalam hidup kita akan jadi tempat pelarian kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, seperti kekayaan kita, kepandaian kita, kekuasaan kita, pengalaman kita, dan jabatan. Seringkali dalam hidup kita merancang masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri. Tapi, tahukah Anda, seringkali ukuran kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup kita. Kita boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan semuanya. Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita, tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya. Itu namanya manusiawi sekali. Kebanyakan kita akan minta tolong sama orang-orang hebat atau orang yang punya kekuasaan untuk menolong kita. Makanya seringkali yang jadi andalan kita orang seperti itu. Contohnya, oh ya, saya ini kenal menteri-menteri, saya ini punya teman di TNI, dan lain-lain. Seperti begitu kan? Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Tetap andalkan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan dan harapkan kasih setianya menyertai kita. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan di ayat ini, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita yang selalu berseru pada Tuhan saat kita butuh akan diberkati. Siapa yang kita cari saat kita terjepit menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam hidup ini. Mari kita bahas firman Tuhan sama-sama tentang belajar mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus belajar mempercayai Tuhan segenap hati, mempercayakan hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Amsal 3 ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali dalam hidup kita merancangkan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita harus ngerti bahwa rancangan kita belum tentu rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 berkata gini, sebab rancangan aku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita, tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya. Kita sendiri seperti contohnya, saya umur berapa harus nikah? Nanti kalau umur sekian, saya sudah punya rumah. Nah, seperti itu. Kita seringkali lupa untuk datang sama Tuhan dan mengandalkan hikmat dari Tuhan, meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Imamat 19 ayat 26b, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau
kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Penyembahan berhala mencari rezeki kepada roh-roh gelap merupakan kekejian bagi Allah. Janganlah sampai kita menyembah kepada berhala demi harta. Ada orang-orang yang mencari pesugihan ke dukun, pergi ke tempat-tempat yang katanya keramat, membawa persembahan, duduk di bawah pohon, nungguin daun jatuh dari pohon keramat itu untuk disimpan daunnya di dompet. Katanya biar dompetnya tebal. Datang ke dukun-dukun untuk disemprot atau disembur-sembur pakai air, dikasih minum ini dan itu, bawa pulang doain apa ya kan, lalu dibawa pulang disimpan, disembayangi. Ada juga nyolong tanah dari rumah orang kaya, lalu tanahnya disimpan, katanya supaya kekayaannya nular. Dan yang lucunya, katanya harus dicolong, nggak boleh ketahuan sama yang punya. Lalu memanggil Feng Shui untuk mengarahkan pintu mana atau meja yang mana yang hoki. Minta nasihatnya sama orang sakti supaya rezeki nggak lihat terus. Harus ada yang bikin patung ikan, lukisan ikan, katanya supaya rezeki lurus-lurus. Susah payah nggak menambahi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Kata firman Tuhan, siapa yang menjadi andalan kita, dialah di tempat ketergantungan kita. Kita akan takut kehilangan orang yang kita andalkan, dan kita akan hormat sama orang yang kita andalkan. Kita akan baik-baikin mereka, bawain sesembahan supaya ngambil hatinya, biarpun nggak dimakan. Kenapa? Orang-orang yang menjadi tempat ketergantungan yang kita andalkan, biasanya kita takut kehilangan, dan kita hormatin dan kita baik-baikin. Mari lakukan yang sama kepada Tuhan kalau kita mau belajar hidup mengandalkan Tuhan. Kita harus punya ketergantungan akan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan tiap hari dan minta hikmat Tuhan dalam kita menyelesaikan semua masalah. Dalam setiap mengambil keputusan, waktu kita harus mengambil langkah apa yang kita ambil. Kita andalkan Tuhan, doa, Tuhan tolong aku, jatuhkan hikmat dalam hatiku, Tuhan pimpin aku, jangan sampai aku buat keputusan yang salah. Karena satu keyakinan saya bahwa tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Mari kita yakini sama-sama kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Milikilah ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Kita belajar seperti Musa dalam Keluaran 33 ayat 15 berkata begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimpin kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bayangin begini, bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai kami tidak mau pergi. Mari belajar mengandalkan Tuhan seperti kita takut kehilangan orang yang kita andalkan. Takutlah hilang penyertaan Tuhan dalam hidup. Mazmur 51 ayat 11. Raja Daud berdoa begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Daud tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupnya, tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Daud tidak mau Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Mari kita miliki rasa Tuhan, aku nggak mau kehilangan penyertaan Tuhan. Tuhan sertaku, jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, kalau kita punya rasa takut kehilangan penyertaan Tuhan, kita akan menjaga hati Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita berkenan pada Tuhan. Kita jaga hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita akan lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Karena itu kita tahu
sampai kita berbuat hal-hal yang tidak menyukai hati Tuhan, Tuhan marah sama kita. Tuhan mungkin tidak akan menyertai apa yang kita kerjakan. Dan karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa.